Istri pilihan ketua mafia. Bab 40, mencurigakan. Aku, orang itu tampak ragu memberitahu namanya. Siapa kau? Bentak Max yang kesal. Aku Ustadz Imam, jawabnya lalu berbalik dan menatap Max. Ustadz Imam, ucap Diandra. Dia dan Taren menghampiri laki-laki mengenakan peci berwarna hitam di kepalanya, dan baju berbalut jubah berwarna hitam yang dikenakannya, tampak tebal dan memanjang ke bawah. Diandra, sahut Ustadz Imam. Max memperhatikan penampilan Ustadz Imam yang terlihat berbeda. Ustadz Imam dari mana? Tanya Diandra. Tadi aku kurang enak badan, makanya pergi ke klinik untuk ngambil obat, jawab Ustadz Imam. Memang masih ada yang jaga, biasanya harus telepon dulu, sahut Diandra. Klinik tutup setelah pukul 10 malam, biasanya harus ditelepon terlebih dahulu baru petugas klinik akan datang jika darurat. Tadi aku minta kunci pada petugas klinik dan minta resep, barulah ambil obatnya sendiri, jawab Ustadz Imam. Diandra mengangguk, begitupun Taren yang merasa tidak ada yang aneh, hanya Max yang merasa ada yang janggal. Memang sakit apa Ustadz? Tanya Diandra. Laki-laki di depannya memang tampak lesu. Flu dan batuk, jawab Ustadz Imam. Diandra mengangguk. Kalian sedang apa di situ? Tanya Arman. Dia melihat orang-orang berkerumun di koridor. Mereka berempat menoleh ke arah Arman yang menghampirinya. Sedang mengobrol biasa, Ustadz Arman sendiri kenapa ada di luar? Tanya Diandra. Dia menatap tajam laki-laki di depannya. Malam ini tugasku berkeliling. Kau sudah tahu kan setiap ustadz punya jatah piket seminggu sekali, jawab Arman. Diandra, Max dan Taren menatap dingin laki-laki itu. Hanya saja dia terlihat baik-baik saja, bugar dan berdiri dengan tegap, bicaranya juga lancar. Oh iya, Ustadz Arman memang kebagian keliling malam ini, ucap Ustadz Imam membenarkan. Tuh dengar sendiri kan? Aku piket malam ini, tambah Arman. Diandra dan yang lainnya tidak bisa menyangkal. Itu memang benar adanya, apalagi Ustadz Imam mengiyakan. Kalian bertiga justru membuatku curiga. Semalam ini berkeliaran di luar, padahal kalian tidak memiliki tugas apapun, ucap Arman. Sial, laki-laki ini sengaja ingin menyerang kita bertiga, batin Taren. Dasar licik, dari awal aku sudah tidak menyukainya, batin Max. Dia pernah bekerja sama dengan Arman, dari awal dia sudah tahu laki-laki itu licik dan penjilat sejati. Kami hanya bosan di kamar, dan berpikir untuk melihat bulan dan bintang. Tidak ada masalah kan, lagi pula tidak mengganggu siapapun, jawab Diandra. Dia harus berhati-hati pada laki-laki licik yang sering menjatuhkannya. Tidak, asalkan kau tidak mengganggu ketertiban di tempat ini. Selain ini jangan menimbulkan fitnah kalau kau dikelilingi laki-laki yang bukan mahramnya, balas Arman. Diandra terdiam, dia sangat mengenal Arman. Laki-laki itu bukan orang yang baik. Kalau bukan karena kebaikan Kiai Abdullah, sudah pasti dia tidak mungkin tinggal di tempat itu. Ustadz Arman, Diandra bukan wanita seperti itu. Jangan berpikir negatif dulu, lagi pula Diandra keluar bersama suaminya, sahut Ustadz Imam. Iya benar, aku juga kebetulan saja keluar karena ada tikus hitam masuk kamarku. Aku ingin menangkapnya, tapi sayangnya keburu kabur, tambah Taren. Aku malah sudah memukul tikus hitam yang keluar dari kamar Ustadz Denny. Sayangnya tikus hitam itu bersembunyi, benar-benar menyebalkan. Hanya berani keluar di kegelapan malam, sindir Max. Wajah Arman jadi masam dan dingin, mulutnya langsung tertutup begitu saja. Ustadz Imam, Ustadz Arman, aku dan suamiku pamit dulu. Assalamualaikum, ucap Diandra. Waalaikumsalam, sahut semuanya. Diandra mengandeng tangan Max meninggalkan tempat itu. Mereka berjalan menuju rumah Kiai Abdullah di belakang bangunan pesantren.
Sayang, kenapa kita tak menyerang Ustadz Arman dengan kata-kata, biar dia tersudutkan dan mengakuinya? Tanya Max. Jangan dulu, kita tidak punya bukti. Bisa jadi dia pelakunya, tapi bisa jadi juga dia bukan pelakunya, jawab Diandra. Mereka berjalan berdampingan. Kalau aku yakin dia pelakunya, dia itu licik, dulu pernah. Diandra langsung menutup mulut Max. Jangan bicara di sini, aku takut ada santri atau siapapun mendengarnya, sahut Diandra. Max mengangguk. Mereka berdua meninggalkan tempat itu dan masuk kembali ke kamarnya. Untung Kiai Abdullah dan Umi Fatimah sudah tidur saat mereka kembali masuk rumah. Bruk, Max berbaring di atas ranjang, sedangkan Diandra berganti pakaian. Dia menggerai rambut panjangnya dan mengenakan baju tidur indahnya yang mirip dress pendek. Sayang, sepertinya kita harus kembali melakukan program anak, ucap Max. Harus, bukannya mau membahas masalah tadi? Tanya Diandra, dia merapikan rambutnya. Harus, kita juga harus memikirkan keturunan yang lucu dan imut, jawab Max. Diandra tersenyum, dia menghampiri Max dan berbaring di sampingnya. Sayang, apa hubunganmu dengan Ustadz Arman? Apa ada hubungannya dengan surat pesantren yang dipalsukan? Tanya Diandra. Tidak sepenuhnya, dia hanya perantara yang mempertemukanku dengan seseorang yang memiliki surat aslinya. Dia mengambil untung dari upah yang ku berikan padanya, jawab Max. Jadi dia hanya pesuruh, tanya Diandra. Dia menyimpulkan penjelasan dari suaminya. Aku kurang tahu, sebenarnya aku tidak tertarik membeli lahan ini. Hanya saja harga yang murah membuatku ingin berinvestasi, jawab Max. Diandra terdiam sejenak memikirkan ucapan Max. Siapa orang yang dibawa Ustadz Arman menemuimu? Tanya Diandra. Aku tidak tahu sayang, dia pakai topi dan masker. Wajahnya tidak terlihat. Saat itu aku tidak berpikir untuk tahu siapa dia, asalkan aku untung itu saja, jawab Max. Pertemuannya dengan orang asing itu hanya untuk membeli pesantren yang akan dijadikan bisnis kegelapan, bukan untuk mengetahui identitas si penjual sertifikat itu. Siapa ya orang itu? Apa Ustadz Arman tahu? Sahut Diandra. Sudahlah sayang, kita urus dia besok. Yang jelas aku memegang kartunya. Aku akan laporkan pada Pak Kiai kalau dia macam-macam padamu dan adikmu, ucap Max. Diandra terdiam. Untuk sementara dia memilih untuk tenang. Sambil memikirkan siapa saja orang-orang itu, siapa yang ingin mencelakai Taren, siapa orang yang menjual tanah pesantren, dan apa hubungan Ustadz Arman dengan semua itu. Max mencium Diandra. Malam itu kembali menghangat, membuat bulan iri dengan keromantisan kedua pasangan halal itu. Mereka sedang merasakan manisnya madu cinta yang baru saja diarungi. Singkat cerita, pukul 7 pagi Diandra dan Max sudah rapi. Mereka akan pergi ke rumah besar milik Max untuk dijual. Keduanya menyempatkan sarapan bersama dengan Kiai Abdullah dan istrinya. Begitupun dengan Taren. Usai sarapan mereka mengobrol santai sambil menunggu otot-otot leluasa untuk digerakkan. Ustadz Denny, bagaimana kalau pagi ini Anda mengisi tausiah di masjid? Tanya Kiai Abdullah. Apa Pak Kiai? Taren terkejut. Tausiah segala mana bisa? Syukurin loh, untung aku memang nol besar. Kiai takkan menyuruhku tausiah apalagi mengajari santri. Batin Max. Dia senang melihat kesulitan yang dihadapi Taren. Tausiah, gak apa-apa kan Ustadz Denny? Banyak santri rindu mendengar tausiah Anda, jawab Kiai Abdullah. Max hanya tertawa kecil sambil menutup mulutnya. Iya Pak Kiai, jawab Taren. Wah, aku juga penasaran tausiah Ustadz Denny. Tapi sayangnya aku sibuk hari ini, sahut Max. Bahagia di atas penderitaan Taren, dia tahu adik iparnya sekaligus adik angkatnya itu akan bersusah payah buka buku untuk mempersiapkan semuanya.
Nak, Max bisa mengajar anak-anak santri untuk bercocok tanam, dan membersihkan lingkungan pesantren, ucap Kiai Abdullah. Syukurin loh, tadi aja bahagia di atas penderitaanku. Sekarang kita satu server mendapatkan tugas dari Pak Kiai, batin Taren puas. Iya Pak Kiai. Setelah urusanku selesai, jawab Max. Mana bisa bilang tidak, bini bisa ngamuk dan tidur di luar. Diandra hanya tersenyum, suami dan adiknya harus mengerjakan pekerjaan dari Kiai Abdullah. Abi, Ustadz Imam belum kelihatan. Biasanya pagi-pagi sudah datang ke rumah, ucap Diandra. Ustadz Imam sakit, jadi hari ini izin untuk beristirahat, sahut Kiai Abdullah. Diandra mengangguk, semalam Ustadz Imam memang sedang kurang enak badan, mereka sempat bertemu. Ustadz Imam sakit apa Bi? Tanya Umi Fatimah. Asam lambung Mi, katanya kambuh, jawab Kiai Abdullah. Diandra dan Max langsung terdiam, kecuali Taren yang sibuk memikirkan materi tausiah nanti. Asam lambung, bukannya semalam Ustadz Imam bilangnya sakit flu dan batuk, batin Diandra merasa heran, dua pernyataan yang sangat berbeda. Semalam aku sudah merasakan keganjilan ini, tapi dengan jawaban Kiai Abdullah membuatku semakin curiga, batin Max. Keduanya sama-sama merasakan ada yang aneh dari Ustadz Iman. Apa perlu kita panggil dokter? Ustadz Imam sudah menjadi keluarga kita Bi, ujar Umi Fatimah. Iya Umi, nanti Abi tanyakan dulu pada Ustadz Imam, jawab Kiai Abdullah. Setelah itu Diandra dan Max meninggalkan pesantren, sedangkan Taren bersama kedua anak buah Max mencari sumber untuk tausiah di perpustakaan pesantren. Bos, bagaimana kalau cara menanam jagung dan singkong yang berkualitas tinggi? Tanya Dudu memegang buku bercocok tanam. Du, itu buku untuk bercocok tanam, bukan tausiah dodol, jawab Dede. Tuh dengerin Dede, aku butuh buku yang bisa membuatku seperti Ustadz, sahut Taren. Gimana kalau ini, buku matahari berputar pada porosnya? Tanya Dudu. Tausiah ngerti gak sih Du? Itu buku ilmu pengetahuan. Gak sekalian buku fisika, kimia dan matematika biar kita jadi dokter, jawab Dede. Tumben otakmu pinter, apa gara-gara makan bakso karet yang kemarin, sahut Dudu. Mereka tertawa ingat makan bakso milik Madam Jamilah. Cari buku tentang ilmu agama? Oke, titah Taren. Siap bos, jawab keduanya. Taren memilih-milih buku di rak buku yang ada di depannya. Buku adil dalam berpoligami? Haruskah ku sampaikan? Tanya Taren. Jangan bos, ibu-ibu akan emosi, jawab Dudu. Betul, cari aman aja, mending buku merawat janda dengan baik, tambah Dede. Sama kali, merawat janda bagian dari poligami, sahut Dudu. Astagfirullah, jangan sampai, cukup satu seumur hidup Du, sahut Dede. Taren geleng-geleng, pantas ledakan api tak membakar mereka, karena mereka rada-rada, jadi Allah masih kasih kesempatan kedua. Di dalam mobil menuju rumah Ghazanfar, Max dan Diandra berpikir. Sayang, kau merasa ada yang janggal tidak? Tanya Max. Iya ada, tapi aku ragu, jawab Diandra. Apa mungkin orang yang semalam itu Ustadz Imam? Tanya Max. Diandra terdiam, dia berusaha untuk berpikir tenang untuk menjawab pertanyaan suaminya. Bersambung, jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terima kasih semuanya. Love you sekebon. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan bagi.